Kembali lagi sama kami podcast bareng aja. Nah, kali ini kita kalian ya follow TikTok kami, diskusi apa saja. Follow juga, subscribe juga YouTube kami podcast bareng aja. Nah, hari ini spesial, kita akan berdiskusi dengan siswa. Hari ini saya mewakili videografer, oke? Nah, ini mewakili apa nih? Programmer. Bajunya keren sudah kami. Di sini kita tidak akan melakukan tanya jawab kayak wawancara. Kita cuma mau berdiskusi mengenai hal-hal yang lagi viral di sosial media untuk Gen Roblox. Ya, Roblox maksudnya kelahiran tahun berapa? Gen Z lah, Gen Z. Ya, kelahiran tahun 2000-an lah intinya. Pada diskusi kami kali ini, kami harap kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda dari kami generasi milenial dan generasi Gen Z ini. Nah, katanya yang lagi viral itu mereka suka membicarakan tentang Roblox. Nah, hari ini kita akan fokus di pembahasan itu. Oke, kita mulai saja. Bisa perkenalan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Ramadhani dari kelas 11 RPL. Kenalkan juga saya Muhammad Habib Abdullah, sama dari kelas 11 RPL. Anak-anak RWL. Anak-anak RPL nih yang sedang mempelajari teknologi, dan kebetulan ini mungkin ada hubungannya ya. Iya, ada hubungannya dengan teknologi dan yang sedang viral yaitu game Roblox di kalangan anak-anak Gen Z. Iya, betul. Nah, membuka pertanyaan nih. Keponakan Bapak itu juga suka main Roblox. Nah, kan keponakan Bapak itu kan masih kecil ya, masih umur ya sekitar SD kelas 3 lah. Itu berapa tuh? 7 tahun? 8 lah. 8. Nah, 8 tahun itu sudah main Roblox. Nah, kalian ini kan sudah SMA, SMK lah tingkatannya. Nah, itu kenapa masih tertarik sama Roblox? Asal mulanya bisa tertarik sama Roblox itu kenapa? Asal mulanya tertarik sama Roblox itu dari TikTok, Pak. Trending lah. Kayak FYP. Iya, FYP. TikTok kan banyak tuh. Banyak orang main Roblox, muncak, mancing. Jadi saya tertarik juga untuk mengikuti tren tersebut, memainkan Roblox. Berarti bukan dari dibawa oleh teman-teman sekelas atau Enggak. lingkungan Lingkungan sekitar sekitar gitu, nah melihat bermain dibawahi gitu, nggak ada lah. Enggak. Oh, ada. Kita bebas lah, mau pakai bahasa Banjar, bahasa Indonesia boleh juga sebenarnya, nggak ada masalah juga. Namanya aja podcast bareng aja. Nah, berarti pure dapat informasinya tuh kamu tuh dari dari TikTok. Ya. Instagram? Enggak. Facebook? Enggak. Apa sih sosial media yang dimainkan oleh siapa tadi? Syifa. Syifa tuh Obat. Betul tuh, Pak. Ulan kalau sosial media tuh main IG, TikTok, WA, udah. Oh, selain itu tidak, Facebook tidak mengenal sama sekali. Kan Gen Z, Pak. Gen Z tidak mengenal Facebook ya. Oke, Tapi di kelas itu berapa persen yang main Roblox? di kelas ini maksudnya kelas pribadi ya. RPL-nya. Kita dari lingkup kecil dulu nanti bisa kita simulasikan. Berarti kalau lingkup kecilnya hampir 100%, berarti kan Gen Z yang lain kurang lebih sama gitu. Oh, iya maksudnya iya di Kita ambil persentase dulu. Iya, di Kurang kelas. tahu Pak berapa persen, tapi Kebanyakan ada. Tapi Ulun kada tahu siapa-siapa Ya, yang main maksudnya yang Roblox. bertakun kalau- Ulun yang taunya cuma 2 orang aja main Roblox. Sedikit dong. Banyak. Karena Ikam tahunya dari mana dulu? Maksudnya Tapi lebih banyak yang Iya. main atau enggak gitu aja deh? Banyak yang main. Banyak yang main. Oh, berarti persentasenya lebih tinggi daripada yang tidak main Roblox. cuman Iya. iyalah. Iya. Kadang ini kan perempuan lah. Maksudnya perempuan itu kan ada game-game pilihan tersendiri lah. Nah, selain Roblox ada game lain yang pernah kamu mainkan di handphone? Minecraft. Oh, memang targetnya, memang Hampir sama. Iya, Roblox sama. hampir sama. Iya. Ya lawan juga, kan Roblox ini kan untuk semua kalangan, semua genre, semua umur lah. Jadi bebas sudah makanya lah. Nah, nih Bapak yang penasaran banget, kenapa sih memilih naik gunung di Roblox dibanding di dunia nyata tuh apa? Karena anak-anak Gen Z sekarang tuh kebanyakan kada diizinkan loh untuk tulak langsung ke sana ke tempat. Oh iya, hujan juga. Iya. Kecuali untuk gunung daerah Kota Baru. Iya, Kalau misalnya iya. gunung jauh-jauh kan pasti kayak dapat izin, apalagi masih anak sekolah. Paham. Makanya lebih mending Berarti, di HP. iya maaf dipotong. Nah, berarti gunung di Roblox itu bukan cuma gunung apa namanya nih, Bamega. Berarti ada macam-macam gunung di Roblox. Iya banyak. Oh, kamu pribadi sudah berapa banyak gunung yang didaki di Roblox? Ada
56 gunung. 56. Karena penasaran nggak lah? Kan sensasinya ini nih Bapak yang pernah merasakan naik gunung, walaupun kecil itu gunung pendek yang kecil aja, maksudnya kayak gunung ini aja pendek, nah gunung Bemega. Nah, kan kan sensasinya itu kan kayak kita manjat puyuh, kayak tahu curam. Nah, kalau di Roblox tuh apa sensasinya manjat gunungnya tuh? Ada rintangannya juga Pak. Persis kayak di Roblox itu persis sama lawan yang gunung nyata. Iya kan, diciptakannya maksudnya si pembuat mapnya itu bikin. Bu Anika menyebut di gunung-gunung di Roblox itu apa, map atau game? Maps. Maps mungkin berarti Roblox dianggapnya game, di dalam itu dianggapnya maps. Banyak Oke. banget berarti dia. Iya, di dalamnya dianggapnya maps. Berarti misalnya ada rintangan yang celah namanya tebing misalnya. Kayak apa mengetahui rasanya menaiki tebing tuh? Kan susah loh Pak, misalnya kita naik walaupun di HP, karena gugur, karena publik lagi, karena gugur lagi. Itu gerigitannya dapat banget kalau misalnya kita kan sampai puncak gugur terus tuh gerigitannya dapat. Pertanyaan Bapak satu lagi lanjut nih. Sebelum kita kayaknya kawan Bapak nih yang sangat penasaran dengan kenapa masalah ke sistemnya. Kalau Bapak penasaran tertariknya kayak apa kayak dengan Roblox kan? Maksudnya kayak apa sih sensasi? Misalnya kita kalau manjat itu kan bujuran lah, misalnya merasakan lah. Manjat itu kan misalnya pakai kaki lah. Capek seluruh tubuh gitu kan. Kalau Roblox itu kan ibaratkan kita main jari picik ini jatuh. Yang jatuh tuh maksudnya uyuhnya tuh kan di jari aja gitu lah. Maksudnya iyalah. Nah, cuman sampai ke mental tuh kayak apa sih sampai Kayak kita tuh anak banget Pak sampai puncaknya. Targetnya puncaknya. Puncak untuk yang melihat puncak melihat ke bawah itu kayak apa harusnya aku sampai puncak. Jadi kalau misalnya ada rintangannya kita gugur terus tuh kan sampai puncak kayak penasaran aja. Jadi harus sampai puncak. Iya. Ya dah, silakan Pak. Oke. Kawan saya. Sekarang gantian ya. Kalau saya ini sekarang ke sisi mungkin lebih dalamnya. Nah, Kenapa? Ini pertanyaan dulu nih. Jangan terlalu dibebani lah. ada Ya, yang maksudnya dalam ini- orang luar. Saya menggali di apa ya? Di balik alasan anak-anak itu memilih game itu. Iya. Pertanyaan pertama itu gini. Kan banyak map tuh di Roblox, ya kan? Nah, setiap map itu dimainkan berulang kali atau hanya satu kali? Bisa berulang kali Pak. Enggak, realnya yang kamu alami satu kali, kemudian sudah cukup. Kalau sudah sampai puncak nih, ganti map lagi, seperti itu kan? Iya. Oke, berarti di map yang sama tidak mungkin atau jarang sekali dimainkan 2 kali. Jarang kalau Bisa. dari ulun. Jarang. Kadang pertanyaannya kan misalnya mendaki Gunung Rinjani misalnya. Kalau Sudah sampai puncak, apa adalah kemungkinan mendaki lagi Gunung Rinjani itu? Iya. Kalau dari ulun kan ada lagi kan Ada sudah lagi. ada Kan penasaran itu lagi sudah. puncaknya kayak apa. Oke. Ya. Sekarang dalam satu hari itu berapa map yang dimainkan? Beda-beda map kan di Ya. 30-an lebih Dalam sehari. dalam sehari. Oke. Ya, luar biasa. Oke. Luar biasa. Ini sudah hampir nyambung nih dengan analisa yang akan saya tanyakan berikutnya. Nah, jadi kalau kita bahas di fenomena sekarang, itu kenapa ini semua ya sosial media, terutama sosial media awal mulanya dulu TikTok, dan ternyata dia terbukti dapat informasi di awalnya TikTok. TikTok itu adalah videonya menampilkan video pendek yang cepat, ya kan? Pergantiannya cepat. Ya, maksimal kalau pertama-tama TikTok itu maksimal 10 detik. Ya. 10 detik maksimal langsung. Intinya dia memberikan konten atau memberikan atau video yang kita tonton di TikTok itu cepat sekali berubahnya, dan itu menstimulus efek dopamin di otak. Kayaknya lumayan berat disebutkan oleh si Bu Anika Intinya, ngerti lah lu dopamin itu apa? Paham Pak. Paham Dopamin kebahagiaan. itu udah paham. Si Bapak? dopamin itu rasa kebahagiaan, rasa kepuasan. Oke. Jadi ketika kamu nonton sesuatu di TikTok itu merasa bahagia, dan akhirnya kecanduan. Kalau maksudnya kecanduan seperti apa? Jadi kalau kamu misalkan tidak membuka TikTok dalam sehari, itu nggak tahan, harus ada buka TikTok. Nah, itu sudah masuk ke kecanduan artinya. Nah, kenapa kok bisa kecanduan? Karena tadi mendapatkan kebahagiaan saat membuka TikTok. Inilah Ya fun kan? fact lah. Dopamin tuh
sedikit koreksi, dopamin itu bukan arti kata kebahagiaan, artinya lain. Dopamin itu hormon. Ya, hormon. Hormon di dalam tubuh setiap manusia punya dopamin. Nah, hormon dopamin ini akan meningkat dari berbagai macam hal, terutama ke dalam hal kebahagiaan. Ada juga dari hal ekstrim. Ketakutan tuh masuk, dopamin bisa. Dari kita takut tuh dopamin bisa naik. Nah, jadi kayak jump scare di film itu bisa meningkatkan dopamin. Paham nggak? Paham. Nah, sampai sini tuh seperti itulah. Pokoknya dopamin lah. Kalau semua bingung kayak itu dah. Entah, ini melayang-layang entah mana kan pikirannya. Oke. Nah, Kalau udah paham lah dopamin itu apa? Paham, Pak. Jadi pantas saja Pak, saya lihat ini kayak YouTube, Instagram, dia sama fiturnya kayak TikTok, dia memiliki yang namanya, kalau Instagram itu Reel, kalau Reels, YouTube tuh YouTube Short. YouTube Shop, ya betul. Ya, Nah. itu bagus tuh. Itu. Saya lihat itu mereka itu ingin menyamai TikTok supaya pengguna yang di aplikasi mereka itu nggak pindah ke TikTok, Pak. Iya. Ya, betul. Bagus. Nah, itu betul. Nah, pertama kan memang YouTube itu tidak ada namanya short. Nah, Awalnya awalnya. Setelah ada TikTok, nah ada short. Entah aku pada riset lagi duluan yang mana riset antara short lawan Reels. Udah tahu pada Bapak belum riset lagi. Cuman duluan Reels kayaknya. ya, cuman intinya mereka itu tidak mau kalah dengan TikTok. Nah, itu loh intinya. Nah, Reels tadi itu menampilkan video pendek, paham nggak sih Pak? Paham, Nah, video pendek itu membuat kamu penasaran, bahagia. Ketagihan. Iya. Nah, dan akhirnya kamu menyukai itu, dan akhirnya kamu ketagihan. Nah, kita sambungkan lagi dengan Ya. Roblox. Dengan Roblox kan, karena kita sudah Ya, kita masih bahas Roblox nih pokoknya. Supaya sama-sama Gen Z paham ya lah. Ya, kenapa kok anak-anak ini suka Roblox? Karena map-nya sangat banyak. Jadi istilahnya kalau satu sudah ganti lagi, dia tidak ada habisnya. Ya. Bahkan jumlahnya 40 berapa? Terakhir Bapak riset tuh 40 juta map. 40 juta map di Roblox itu. Seiring waktu meningkat terus. Disediakan sebanyak itu sama si pemilik game. Lain pemilik game. Oh, bisa juga si kreator ya? 40 juta map tuh user yang bikin semua. Jadi kayak kamu nih kan misalnya dalam mimpi, misalnya dalam bayang-bayang, dalam angan-angan pengen merasakan memasak misalnya. Nah, aku hendak memasak tapi di dunia nyata kayaknya beli bahan-bahannya susah deh. Nah, itu pikiran beban kreatornya Roblox tuh misalnya. Kayaknya kalau bikin di Roblox asik. Nah, itu. Nah, makanya di mapnya Roblox itu aneh-aneh, maksudnya itu sesuai dengan bayangan-bayangan si kreator atau si usernya. Jadi Ikam misalnya lagi pengen, ini kalau kita bahas ke sisi positifnya lah, kalau misalnya kan jurusan RPL, kalau misalnya hendak berkreasi bisa berkreasi di Roblox, silakan bikin map apa segala Ya, itu. itu bisa menghasilkan malah. Tahu lah. Nah, ini belum sampai ke situ. Atau langsung dibahas kan? Lanjut dulu dah. Kawan saya tersayang. Enggak, jadi gini. Kenapa? Nah, Roblox itu seperti sosial media ternyata kan. Ada tidak pertama kali kita buka aplikasi Roblox-nya itu langsung main. Ternyata ada sosial medianya tuh banyak dashboard dan lain-lain. Itu baru tahu juga Bapak pasti pemeliharaan lah. Iya. Bapak jujur baru tahu tuh kayak sosial media kayak buka Instagram. Iya. Tapi muanya Roblox kotak-kotak. Nah, bedanya tadi kalau kita buka TikTok atau Instagram atau short itu kan dengan cara scroll. Iya. Mengganti kontennya dengan cara scroll. Tapi kalau di Roblox mengganti kontennya dengan cara ganti map. Nah, di situ karena tadi sudah disebutkan dia kalau sudah mencapai puncak ada kepuasan lah, ada kebahagiaan tersendiri. Nah, kemudian dia ingin mencari kepuasan lain di map yang lain gitu. Iya. Nah, itu makanya pertanyaan saya tadi, mungkinkah satu map itu dilakukan berulang kali? Nah, kalau mungkin bisa jadi dia tidak kecanduan. Kalau mungkin ternyata kan kenyataannya tidak, dia ganti map. Nah, itu yang ya kayak Bapak kan misalnya main Dota nih. Dota tuh kan ibaratkan kita, kalau Bapaknya lah ibaratkan main kan menangnya sama kayak Mobile Legends, tau lah menangnya kayak apa? Mobile Legends. Oh, kan main Mobile Legends enggak? Oh. Dasar unik ini. Nah, kemenangan untuk mendapatkan Dota atau Mobile Legends kan menghancurkan Tron, namanya Tron. Ada satu benda besar di dalam markas, nah itu hancur, menang, sudah tuh. Nah, besoknya main lagi, hancurkan lagi itu berulang. ya, dengan peta yang sama. Dengan posisi yang sama, tampilan yang sama, semua sama. Udah berubah sama sekali. Ada berubah sekali. Nah, berulang tuh tiap hari dimainkan. Nah, Bertahun-tahun. Itu bedanya dengan Roblox tadi. Kalau Ya, Roblox ini selalu ganti. saking banyaknya.
Nah, ini mengarah ke istilah namanya brand root. Dan ini brand root ini kalau kita cari di internet itu agak mengerikan ya. Pernah lah dengar istilah brand root? Udah pernah dengar? Masa Pak? Yang kayak anomali gitu Pak? Ya, bukan Pak. Yang kayak Ya, kan kita jelaskan kepada beliau ini menjelaskan. Istilah gampangnya ya tadi kecanduan tadi. Itu mungkin supaya lebih mudah jadi pahami, ya brand root itu anak-anak yang kecanduan sosial media. Efek negatifnya. Ya, efek negatifnya. Karena salah satu efek negatifnya kan kalau seandainya terserang brand root tuh. Dia antisosial, artinya lebih suka di situ. Kemudian ini tidak mau melakukan hal yang sama dalam jangka waktu yang panjang. Iya, kalau menurut Bapak pribadi ini pribadi Bang, tidak tahu lah, saya risetnya belum dalam. Brand root itu akan mempengaruhi kemampuan berpikirnya kalian. Kalian itu tidak akan betah mendengarkan orang berbicara panjang. Nah, ini kita melatih mengurangi brand root kita sekarang. Ya. Karena Bu Anika mendengar kami berbicara panjang. Pokoknya hal-hal sesuatu yang lawas lah. Begawi kerja itu kan lama. Nah, Ya. dia nggak tahan. Jadi pengennya yang instan. Karena di sosial media kamu disajikan hal-hal yang instan. Nah, tadi misalkan naik gunung. Itu kan berapa menit selesai. Naik gunung aslinya itu perlu berjam-jam, perlu capek beneran. Nah, tapi dengan melakukan hal-hal yang mudah mencapai kebahagiaan yang sama. Ikan bahagianya di situ. Dengan bahagianya naik gunung itu sama, tapi effort yang dilakukan beda. Akhirnya nanti ketika di dunia nyata, Ikam suruh naik gunung bujuran nggak mau. Karena mau. Lebih mau naik gunung di situ. Ya. Karena kebahagiaannya sama. Bapak, ngapain saya capek-capek? Tapi Pak Ulun kalau disuruh naik gunung asli Ulun mau. Karena Ulun sensasinya beda loh. Ya, Sampai bagus lewat bagus ini. istri, tapi Ulun Maksudnya aku paham maksudnya si Pani saudara Anda naik gunung asli. Cuman kita kendala izin orang tua. Ya kalau jujur Pak. dalam biaya. mungkin karena orang tua itu menyayangi kamu, intinya kayak itu. Karena Sebenarnya kan ini tantangannya beda. Naik gunung asli itu harus punya skill, persiapan dan lain-lain. Fisik Betul. juga kuat Pak. Nah, di situ tuh instan. Kita tidak perlu menyiapkan Ya, betul. apapun, tidak Ya, perlu menyiapkan tas, bahan makanan dan lain-lain. ya penasaran nggak kalau main naik gunung di Roblox tuh menyiapkan nggak? Enggak Pak, Enggak. ada di setiap Oke. kita sampai pos 1 kayak gunung asli loh. Jadi itu Makan ada Indomie gitu lah. ada bakso, Ya, kalau bahkan aqua. karena berarti kalau ikan main di Roblox tuh adalah yang apa namanya kalau kami itu menyebutnya HP health point. Health point itu apa sih, darah lah intinya. Kalau di Roblox tuh adalah darah, maksudnya darah itu berkurang kalau kita naik gunung. Enggak, kecuali kita misalnya melewati rintangan, terus gugur, nah terus berkurang kembali lagi ke awal. Berkurang berarti. Maksudnya Iya, berkurangnya kembali Respon ke tempat awal. Iya, ke awal lagi kalau kita telat minum atau makan, berkurang, Oh, kembali iya. ke awal. Berarti penaltinya tuh kembali ke awal lah. Iya. Sama aja Kalau kayak game-game yang pada umumnya lah. Iya. Ya ada sama kalau dunia nyata kan kalau Uyu meninggal gitu. Kalau katanya kan sesat di hutan intinya kayak itu. Nah, itu yang bedanya memikirkan resiko. Bujur nih, si Pani hendak nih naik gunung bujuran nih. Hendak nih. Nah, tapi kan Siva tidak memikirkan hal tersebut gitu. Iya. Nah, itulah salah satu efek dari brand itu tadi kalau diumumkan. Jadi kalau itu sudah terjadi, itu oke, sekarang kamu belum nah dia ingin naik gunung asli tapi kan belum merasakan. Iya, belum merasa. Setelah merasakan betapa uyuhnya, nah bisa jadi pilihannya adalah naik di game. Iya. Itu kalau gunung itu yang satu gunung. Kan map-map yang lain belum tentu gunung semua, sungai, laut. Iya. Iyalah. Effortnya beda-beda. Nah itu yang dikhawatirkan meracuni generasi muda. Meracuni. Ya, meracuni generasi muda anak-anak Berat nih. kita ya, Mas, ya. Meracuni. Karena sebenarnya bukan anak muda aja Poison, sih. poison. Kita juga bisa saja. Mungkin di kalangan kita sudah banyak juga yang brand root, tidak harus kalangan generasi Oh, maksudnya Z. kelahiran 90 kayak gitu Iya. juga. Iya. Generasi milenial mungkin yang brand root juga banyak gitu. Iya. Makanya semalam tuh karena ketakutan saya nyoba nih mematikan Oh, Instagram. coba bener lah coba. Nantang Bapak- diri sendiri. Bapak sudah mentantang diri sendiri mematikan sosial media, pokoknya selain WhatsApp itu sudah jalan 2 minggu dan tidak kepingin, berarti alhamdulillah nggak brand root. Kalau Bapak kebiasaan di rumah, caranya itu setiap jam 6 sore
kan pulang rumah nih jam 6 sore itu sampai jam 8 malam itu tidak pernah megang HP. Sekeluargaan tidak pernah megang HP. Mungkin salah satu penyebab kenapa Bapak tidak terlalu terefek dengan brain rot tadi itu. Nah, kalau Pak Henry mencoba pribadi langsung, kamu mau tantang diri kamu apa? Contohnya. Tes semua sosial media. Berani lah menantang. Berani Pak. Oh, pernah kan? Hasilnya Ulun pernah TikTok. TikTok. Satu aja, TikTok Ya, aja. TikTok aja. Berarti Instagram masih dibuka nih. Ya, masih. Iya, kan ada penggantinya. Jangankan sekarang TikTok, Instagram, YouTube dimatikan, ada Shopee ada Iya. Shopee ada. Iya. Tahu lah boneka. ada Tahu. video short-nya. Nah, Shopee itu ada juga. jadi masih ada penggantinya tuh. Nah, Iya. hal-hal yang menggantikan ini harus kita matikan juga kalau mau coba. Coba berani lah coba. Kalau mau coba. Berani. Nah, Sehari. Berani. Itu sehari lah. seminggu lah. Seminggu. Ya sehari dulu lah Ada levelnya. kuatnya berapa gitu aja. Iya. Maksudnya berapa? Setelah sejam kan 2 jam kalah. Berapa hari kuatnya? Lawas coy kalau berhari-hari itu lawas bagi kamu ini. Ya makanya kan tes kuatnya lo ternyata kuatnya 1 jam aja Pak. Ya Iya. udah berarti. Iya. Nah, Nanti efek ketagihan itu lah ada dua nih yang menurut menurut saya ya efek ketagihan itu ada 2. Kalau kamu melepas itu terus tangan kamu menggigit maksudnya sehari kadang megang menggigit tangan kamu, nah itu berarti ketagihan. intinya bukan begitu, Bang. Itu kecanduan. Intinya ya enggak nyaman lah. Iya. Nah, kedua itu Enggak tahan. Ya. kamu tuh merasa sejam itu lawas benar. Nah, Ya. itu efek tagihan handphone lebih utamanya. Kalau selain itu ya lain maksudnya handphone tuh kalau kamu melepas terus kamu merasakan sejam itu lawas benar itu berarti kamu ketagihan. Harus diperpanjang lagi waktu meninggalkan sosial media tersebut. Atau gini, ini harusnya valid sih. Kamu tes di tempat umum yang sedang antri atau sedang nunggu sesuatu, tapi jangan buka HP. Kamu misalkan nunggu apakah antri, nunggu sedang belanja kah atau apa atau antri di bank kah atau di mana, tapi jangan buka HP, cuma yang lain kalau kita kita perhatikan ya, kita perhatikan ya di fenomena kita sekeliling orang itu pasti buka HP. Iya. Nah, kamu duduk diam selama 1 jam ini. Kalau tahan berarti wah patut diacungi jempol itu. Kalau tahan. Iya. Beneran itu beneran. Pernah lah antri. Gua ini kan pernah antri loh. Pernah. Mana Pak? Di apa aja antri apa aja. Belanja Indomaret. Indomaret antri. Antri. Ya, kalau banyak orangnya, 2 orang, 3 orang antri. Pegang HP lah. Enggak. Ya itulah antri lah sebutannya. Nah. Maksudnya menunggu yang lama yang kayak kalau kami kan Setengah misalnya, jam. ya kalau kami kan misalnya di rumah sakit misalnya ya orang tua lah kan Pernah. lawas di rumah sakit misalnya lawas antri SKCK misalnya Iya. lawas antri Nah, apa yang sejenis-jenis itu pernah lah. ya Pernah. Di Bang. bang tuh lawas tuh Nah, pasti pegang HP. Bapak tebak dulu pasti pegang HP. Iya, tapi Nah. sempat aja Pak, aja nelpon udah. Terus sudah simpan 16. Tapi kan sampai 1 jam. Oh, udah sampai 1 jam. yang antri yang lawas tuh kalau survei bapak lah antri lawas tuh di rumah sakit paling Baik. lama itu di rumah sakit tuh. Sebenarnya bank lama, cuma tergantung banknya sih. Iya, kalau bank bapak kan pernah merasakannya. Bank tuh ada satu bank daerah. Wah, lama banget antrinya. Itu setengah hari. Aduh. Nah, itu Bonika kan bakalan merasakan karena Bonika belum pegawai lagi ya lo. Iya. Nah, kalau pegawai merasakan pasti. Belum pernah disuruh ke situ. Iya. Nah, tapi kalau pegawai kalau kami ada bank khusus yang harus gaji itu masuknya di situ gitu. Kalau rusak yang memperbaikinya di situ. Nah, itu antrinya lama banget. Selama apa Pak? Setengah hari. Setengah itu berarti 8 jam lebih Pak? Enggak lah. Maksudnya jam 8 sampai jam 12 lagi. Ya, Oh. pokoknya lawas lah pokoknya intinya. Menurut Bapak itu kan lawas Tapi pengantri. pernah lah sampai sore. Kada pernah kalau bank kada pernah. Kalau rumah sakit pernah. Rumah sakit tuh kayak ini, rumah sakit tuh mungkin Bonika belum pernah merasakan yang mengambil nomor antrian. Oh, kenapa subuh. ini? Kenapa? Kenapa? Oh, pernah. Pernah Pak. Kenapa siapa yang garing? Abah, mama. Ulen. Garing apa sih, Pak? Anu rancak asma lo. Oh, sekarang masih? Masih. Udah, tunggu dulu itu. Aku jadi ke situ mukanya. Nah, pokoknya subuh itu antri. Enggak usah dibahas itu. Beda topik ya. Skip. Subuh itu antri. Nah, antri itu mengambil nomor antrian dulu. Dapat nomor antrian nih. Nah, nomor antriannya tuh boleh memulai pemanggilan tuh jam 8. Nah, Bapak bulik dulu ke rumah, di atas jalan, jam 8 bulik ke rumah sakitnya. Nah,
antri lagi nih, menunggu nomor antrian dipanggil nih. Itu sekitar 2 jam. Entah kenapa Bapak tuh subuh paling pertama, entah kenapa nomor 10. Bingung juga Bapak kenapa. Harusnya antrian nomor 1 Bapak tuh. Entah kenapa subuh mengambil pertama tuh nomor 10 tuh bingung juga. Nah, masuk. Di kios sudah nih, maksudnya 2 jam sudah dipanggil nih nomor antrian 10 ini. Di daftar namanya, suruh duduk lagi. Seandainya langsung masuk, aman. Suruh duduk lagi, nunggu dokternya datang. Nah, nunggu dokternya 4 jam. Nunggu dokternya 4 jam, sudah 4 jam nih, masuk ke dokternya, periksa. Oh, kamu penyakit ini. Ini, obatnya ambil ini. Nunggu obat lagi. Antri lagi. Antrinya 2 jam. Nah, itu dia. Itu yang paling lawas antri bisa sampai sore Bapak. Kalau menunggu bujur Bang. Cuman maksudnya ada beberapa rumah sakit yang kita itu kalau perlu mengambil obatnya menunggu gitu. Maksudnya tinggal aja karena sore ambil. Tapi kalau orang yang penyakit keras itu yang bahaya. Kan dia ada jadwal minum obatnya tuh. Iya. Nah, kalau kada ditunggu ya sayang gitu. Nah, itu pokoknya itu pengalaman Bapak pribadi lah. Nah, itu. Kita kembali ke penyakit kamu tadi. Oke, jadi ini. Jadi melanjutkan tentang brand tadi, itu yang sebenarnya yang saya khawatirkan terjadi ke generasi Gen Z ya. Generasi itu termasuk kita sih sebenarnya, tapi setidaknya tidak parah lah kalau generasi milenial, mungkin Gen Z. Nah, karena itu akan mempengaruhi yaitu tadi selain masa depan dia ya motivasi dia juga lah. Ya, kamu akan itu akan berpengaruh ke kegiatan kamu sehari-hari. Misalnya kalau pengen melakukan sesuatu tuh cepat bosan gitu. Ya. Nah, ini tantangan ini buat penonton nanti Gen Z terutama, coba matikan sosial media apapun selama 3 hari, 1 minggu lah. 1 minggu. Yang tahan komen ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini maksudnya semua sosial media lah. Iya, sosial media. Nah, kalau ada yang bertanya boleh lah maksudnya main game Mobile Legends misalnya. Itu masuk lah. Jangan matikan. Matikan dulu Pak. Berarti semua lah. Semua, Pak. Nah, kita lanjut ke apa namanya? Mungkin dia ada pertanyaan. Ya, boleh lah. Kalau Anda bertanya ke Bapak karena terlalu pintar masalahnya. Bapak ngerti kalau keseharian maksudnya, tapi kalau yang masalah teknis-teknis silakan ke kawan Bapak sebelah nih. Dari Seraja. kalian berdua ada pertanyaan mungkin Mbak. Nah, di sini saya ingin bertanya Pak, siapa sih yang awalnya itu mencetuskan adanya Brainheart ini Pak? Oh, udah nih resmi banget. Kalau brand root ini bukan istilah resmi, bukan sebenarnya itu hanya istilah. Itu istilah di banyak hal ya. Root itu kan akar. Nah, cuman yang sering dibahas di sosial media itu akar yang di pangkal otak. Sebenarnya istilah kesehatan, istilah tanaman juga ada brand root. Iya. Nah, cuman yang sering dimunculkan di sosial media itu tadi yang arahnya kalau orang itu kena brain rot ya kecanduan tadi. Nah, itu sebenarnya bahasa Inggris kalau diartikan secara harafiah maksudnya langsung diartikan dia sudah tahu artinya tuh. Brain itu kan otak kalau root itu artinya kalau mayat itu apa namanya merusak kan. Ke arah rusak ke pembusukan. Nah, root itu pembusukan. Jadi brand itu otak pembusukan, tapi pembusukan otak kan maksudnya. Nah, secara harafiah artinya itu sudah mempengaruhi, sudah jelas sudah kalau artinya akan merusak otak akal kita itu brand root itu. Maksudnya dia ini menakuni pencetusnya kan? Ya kalau pencetusnya ya kita nggak tahu itu sebenarnya istilah bukan istilah. Ngeri pertanyaan lu udah. Itu istilah di bidang lain sebenarnya, cuman kita gunakan atau banyak orang menggunakan di sosial media ini karena efeknya sama gitu kan. Bersama karena yang diserang atau bahayanya sama seperti itu sih. Itu. Ada lagi. Tapi udah apa ini membuka pengetahuan? Muka. Mantap loh penjelasannya. Nah, lagi. Menurut Pian, Roblox itu 5 tahun ke depan masih populer apa enggak? 5 tahun ke depan lah. 5 tahun. Kalau ada update-nya, Roblox kayaknya semakin masih sih. Masih bisa kemungkinan besar akan ini terlepas dari bagaimana dia mempengaruhi brain rot apa segala tadi kita bahas lah. Nah, itu terserah aja lagi masing-masing. Kalau saya tidak terlepas, malah itu yang bisa mengikat dia sampai jangka waktu. Bukan terlepas, maksudnya selain kita membahas mengenai pengaruh yang terhadap brain rot tadi kan maksudnya untuk perkembangannya dia Roblox itu positif. Maksudnya
untuk perusahaannya bagus Iya, baginya. mendapatkan keuntungan Bagus perusahaannya. Iya, makan memperbesar keuntungan. Bukan kayak pemain-pemain kayak Sipa ini, yang player-player kayak Sipa ini itu yang membuat Roblox itu semakin terus berkembang. Karena kalau Bapak pribadi lah, kelebihan dari Roblox itu adalah komunitasnya. Suatu game itu kalau punya komunitas yang dibebaskan, ini dibebaskan lah lingkupnya. Karena kita tahu kan kalau semua map Roblox itu bebas lah, belum ada sensor apa segala macam. Ya lah. Iya. Dengan pembebasan komunitas kayak itu, suatu game apapun itu akan cepat berpengaruhnya. Kalau di zaman Bapak dulu ada namanya Kaskus. Kaskus itu dulu bebas. Mau bicarakan semua hal itu bebas. Nah itu. Mau kan tahu lah Kaskus. Karena mungkin lah kalau Kaskus itu. Kaskus itu ruang diskusi. Tapi ada jualannya juga di situ akhirnya. Akhirnya ada jualannya. Itu yang membuat rusak. Maksudnya Cuma aplikasi untuk diskusi awal mulai. diskusinya itu apa aja. Jadi dari hal yang baik sampai paling buruk ada semua. Cuman ya itu tergantung kita mau masuk ke diskusi yang mana ya loh. Iya. Kan itu semua komunitas bebas. Nah, sama kayak Roblox. Menurut Bapak ini menurut saya ya, bukan penilaian ahli ya, bukan. Itu penilaian Bapak saya sebagai orang yang sedikit meriset tentang Roblox. Kalau perkembangan untuk keuntungan perusahaan akan positif. Maksudnya pemainnya akan terus bertambah, tidak akan berkurang. Satu. Nah, untuk dari hal positif kebaikannya untuk kalian pribadi itu akan mengarah ke hal yang kurang menurut Bapak. Mengarah ke hal yang kurang bagus lah intinya. Kenapa alasannya? Saya kayak tahu Pak alasannya kenapa. Karena waktu kita untuk belajar kita gunakan untuk main game. Bagus sekali ini muda ini. Betul kan Pak? Kayak apa sih Pak? Apakah belajarnya berkurang selama main Roblox? Enggak, Apakah rankingnya turun? enggak aja tetap aja. Si Pak ranking berapa sih di kelas? Bukan ada ranking. Tes pembagian rapot 10. Oh, ini sudah kelas berapa? 11 lah. Kelas 11 itu berarti sudah 4 semester lah. Masuk 4 semester. Iya, Mas. Nah, semester 1 ranking berapa? Kelas 1 11. semester. Gedenya turun. Memang ada rankingnya Pak? Iya. Kelas ada 1 dan 3 rasanya. aja. Oh, kelas 1 sampai 3 aja rasanya udah. Atau di list. Oh, Bu Heni di list. Kan begitu Ibu Heni kayaknya. Enggak, kalau kan diberi Ibu Heni. Pas yang kenaikan ini aja diberi Ibu Heni. Ibu ini. Ya, mungkin ada alasan tersendiri itu kita tahu lah. Tapi yang kenaikan pasti ranking 10 lah. Berarti kan kita tahu sebelumnya ranking berapa ya loh. Berarti kita tahu turun naiknya kan ada kan. Cuman kita lihat ini bagus pembuktian lah, kita lihat di semester ini nanti kenaikan kelas kan ranking berapa. Kalau turun berarti buruk. Tapi nilai di rapot kan pernah berubah, Pak. Oh iya. Maksudnya Maksudnya tetap angkanya, aja. angkanya, Iya, Pak. tetap aja karena kayak 6 atau lebih rendah katanya. Ya Bang, Pak, sebenarnya ini untuk pengetahuan siswa lah. Guru itu, ini Bapak sebagai guru lah. Guru itu menilainya ada 2 hal. 1 pengetahuan, 2 keaktifan. Nah, Bapak akan menilai siswa yang aktif itu sama tingginya dengan yang pintar. Itu maksudnya terlepas dari nilainya serendah apapun, kalau dia aktif ya tinggi aja tuh Bapak nilainya. Maksudnya kayak itu loh intinya lah. Penilaian itu Bapak pribadi Bang lah. Bapak kada tahu kalau guru-guru lain lah, tapi Bapak suka kalau siswa yang aktif di kelas itu. Maksudnya kita LCD mana ya? Di ruangan ini Pak. Oh, lu nampilkan Pak lah. Nah, itu tuh kan senang. Maksudnya kayak itu nah, penilaian aktifnya kayak itu nah. Bukan tanya jawab. Maksudnya teman iya. tanya. Iya, tanya jawab tuh kan bisa juga, cuman kan terlalu kalau aktifnya kayak itu tadi kan bagus tuh gitu nah itu jadi kalau Siva merasa orang yang aktif berarti nilai Siva dari situ. Nah itu intinya, bukan dari kecerdasan Siva gitu. Boleh sih nilai dari kecerdasan boleh, nah itu boleh karena masuk ada aja, tapi kamu bisa pilih antara 2, mau jadi siswa yang aktif atau siswa yang cerdas. Nah kalau kamu tidak mampu siswa yang cerdas, jadilah siswa yang aktif gitu. Kalau dua-duanya Pak? Boleh juga, itu bagus lagi, itu lebih tinggi lagi nilainya kayak itu nah intinya. Nah itu sedikit hubungan guru murid lah intinya. Nah, gitu. Nah, kita tadi dibahas mana ini pemotongan pulang dan maksudnya Dia tanya masa depan Roblox 5 tahun ke depan. oh iya lanjut dah, pertanyaan apa lagi dah. Itu baca lihat itu apa kira pertanyaan dah. Sudah terjawab atau belum tadi? Sudah. Sudah, Pak. Jadi intinya mau main Roblox sampai 5 tahun ke depan gitu. Inggi kalau bisa. Jadi Kalau aku sih pasti Roblox itu berkembang terus sih. Iya. Dan karena sekarang dia sudah terpengaruh kan. Nanti generasi berikutnya juga akan terpengaruh gitu. Iya.
juga akan kena merasakan hal-hal yang sama yang dia rasakan juga. Dia nggak bisa naik gunung, ini dapat kepuasan di sini sama sih. Kayaknya itu salah kita sebagai orang tua adalah. Maksudnya kenapa ada kita ini kan ingin naik gunung? Nah iya Pak. Bahaya. Enggak sih, bukan masalah tidak diizinkan. Kita kan harus memfasilitasi, menyiapkan. Bukan hanya mengizinkan aja, jangannya izin dia naik bawa badan aja nggak mungkin. Paham. Dari sudut pandang orang tua maksudnya. Iya, kita harus ada latih, ada tim, Iya. siapa kelompoknya. Sekarang kamu naik gunung Seorang. nggak mungkin. Nah. Ayo, Bawa cari- Indomie. harus cari lengkap lah, tim lah disebutnya. Ya. Lebih dari 2 orang lah. Iya. Nah itu belum tentu dapat, Iya. ya kan? Harus masuk dulu ke komunitas naik gunung. Nah sekarang komunitasnya aja siapa nggak tahu kan? Percaya dulu. Artinya ada effort untuk melakukan itu semua. Di situ tinggal buka Play Store, download, naik gunung, Nah, itu. instan. Nah ini yang dikhawatirkan tuh yang instan-instan, makanan instan, konten instan. Nah ini yang berbahaya kan. Nah itu sih. Oke dah, Sipa silakan dilanjut pertanyaan. Boleh. Kita Pendapat diskusi. Bapak tentang banyaknya anak kecil yang main Roblox tuh pendapat Bapak misalnya kayak SD bahkan yang TK yang belum Betul, sekolah betul, aja betul, masih betul. sudah digunakan Ya. HP loh Kelas orang 1, kelas tuanya. 1 SD ada keponakan bapak kelas 1 SD itu setiap hari main Roblox. Kalau ada main Roblox bosan dia Nah, hidupnya. ada yang TK yang belum masuk TK juga main Roblox dah. Pendapat Bapak apa dampak negatif? Dampak negatifnya, lebih ke negatifnya yang dicari. Oke. Kalau Bapak pasti negatif. Pasti Pak itu Udah, pasti Pak. negatif. Karena dia bahkan ini ya, ini banyak sekali menemui di kalangan masyarakat kita, anak itu kalau handphonenya diambil tantrum, nangis, Jujur itu. nangis. Orang tuanya sibuk, kemudian supaya dia tenang dikasih solusinya Handphone. handphone. Kenapa kok? Nah ini sudah parah ini sebenarnya. Karena dia untuk melakukan aktivitas lain sudah tidak menarik, sudah tidak membuat dia bahagia. Kebahagiaan dia tadi ya gitu. Nah itulah brain root yang sebenarnya, kecanduan yang sebenarnya. Karena dia untuk melakukan kegiatan lain, bermain, fisik nih, atau membaca dia nggak mau. Karena dia nggak mendapatkan kebahagiaan di situ, tidak senang di situ. Tapi di HP tadi membahagiakan bagi dia. Nah nanti setelah kalau sudah parah ya, kemudian dia sudah sekolahnya nggak mungkin bagus nih, karena dia nggak mungkin mendengarkan materi dengan fokus. Kemudian lulus, sekarang kan pasti lulus nih, lulus suruh bekerja itu kan melakukan hal yang sama dalam jangka waktu yang panjang. Dia pasti nggak tahan juga. Suruh bermain fisik aja nggak tahan, suruh membaca aja nggak tahan, apalagi bekerja yang lebih capek tuh, lebih ekstra. Nah itu yang dikhawatirkan. Padahal kita ini targetnya 2045 Indonesia Indonesia Mas. Mas. Indonesia Mas Pak. Jadi gimana ini? Anak dicat warna goa. Nah itu. Kalau pandangan Bapak pasti negatif. Dan harusnya kalau bisa sih SMP itu umur berapa? SMP itu umur 13. Nah SMP baru pegang. Bukan artinya dari kecil tidak boleh mengenal teknologi ya. Silakan mengenal teknologi, tapi dibatasi dan kita kontrol. Ya. Kita kontrol apa yang dibuka, apa yang dipelajari. Nah, teknologi itu kan ibarat pedang, jadi dua sisi Ya. pedang kan. Bisa kita gunakan untuk hal yang baik, bisa kita gunakan untuk hal yang buruk. Nah, anak-anak belum bisa menggunakan, jadi orang tuanya yang mengarahkan. Nah, jadi aplikasi-aplikasi yang diinstal, konten-konten yang ditonton itu harus ditentukan. Sampai dia SMP pun masih perlu kontrol. Mungkin kalau sudah SMK, kalau sejak SD sampai kelas 3 SMP sudah dikontrol, SMA atau SMK dia sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah itu sih. Ini nah Bapak sebelum menjawab dulu, Sipa mengenal handphone itu dari umur berapa yang teringat? Kelas 1 SMP. Oh berarti berarti SD kelas 1. Ingatlah kegiatan kamu yang kamu lakukan sebelum kamu mengenal handphone. Kelas 1 Mainan. SD. Ya. Sampai berarti sampai kelas 1 lah. Di mana SMP-nya? SMP 2. SMP 2. Oh di situ. Yang di Ya. Ya. Nah, kelas 1 SMP kan berarti kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu kamu tidak memegang itu kan? Enggak. Pertanyaannya kan. Nah, alasannya kamu tidak memegang itu apa? Karena ulun kan dari
halus kan untuk nenek loh, maksudnya ada aja abah tapi keseringan lo nenek. Oh, Nah ya. jadi itu dibiasakan nenek empat bekawan aja bersosialisasi dengan orang, Oh. kayak mainan. Jadi nenek kan power brigat asalkan jangan main HP fair lah. Oh, berarti saat itu sudah ada HP. Neneknya si papa main HP lah. Iya. Tapi lu kan ada tertarik untuk main itu karena lebih tertarik main di luar, dengan Oh, masak-masakan. Ya, apa yang dimainkan oleh Sipa waktu SD itu? Ingat lah, sebutkan sedikit ya yang ingat. Main 4 kali, masak-masakan, manjat Ah. pohon, Ya masih aman lah. Masih aman lah. camping di bawah pohon. Ya camping-campingnya. Karena loh kayak pinjaman masakan. Nah, Mm-mm. Sipa ingat 3 permainan itu bersama 6 tahun kan? Ingat lah. Nah, bandingkan dengan kamu SMP, ini kita pakai pemikirannya. Bandingkan kamu mulai pegang HP sampai dengan sekarang itu berapa banyak permainan yang sudah kamu mainkan di HP? Nah, itu. Enggak. Saking banyaknya kada ingat, Ya, loh. saking banyaknya. Bukan pertanyaan saking sedikit tapi saking banyaknya kada ingat loh. Banyaknya nggak ingat. Kalau bisa disebutkan semua pasti lebih dari 100. Iya. Nah itu. Itu. Jarak itu sama-sama 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA kamu bahkan baru 5 tahun hitungannya. Tapi berbeda jumlah yang kamu mainkan itu banyak. Nah, logikanya Bapak itu sudah mempengaruhi apa sebutannya tadi? Brain root, apa sebutannya, membuat brain root kayak gitu. Nah, mengarah ke brain root. Nah, itu baru 5 tahun. Bapak kada bisa membayangkan 5 tahun ke depannya, wah, kada bisa lah. Maksudnya sedangkan 5 tahun aja kamu sudah begitu banyak yang kamu explore di dalam handphone tersebut dibandingkan kamu SD kemarin. Cuman kita cari sisi positifnya dulu. Sisi positifnya. Ini kita ke Roblox-nya atau ke handphonenya dulu nih, sisi positifnya. Handphone. Nah, kalau ke handphone banyak sisi positifnya. Iya. Ya, Sebenarnya banyak. kita memang tidak bisa, apalagi kita yang di dunia teknologi ya. Ya. Kita memang nggak bisa terlepas dengan teknologi, dengan handphone. Cuman ya itu tadi, kita harus bisa memilih apa yang bisa mengembangkan diri kita, menambah wawasan kita di handphone tersebut. Ya. Nah, itu. Kalau kita bicarakan handphone, sangat banyak positifnya. Karena ini Bapak pengalaman. Kalau Bapak menceritakan riset, belum ada riset yang mendalam benar. Nah, cuman kalau dari pengalaman, anak-anak yang memegang handphone dari kecil itu lebih cepat membaca dibanding anak-anak yang tidak memegang. Intinya itu. Cuman kan ada penggantinya nih. Maksudnya ada penggantinya. Kalau anak tidak memegang handphone, berarti dia baca buku gitu nantinya. Nah, cuman di zaman ini sepertinya untuk mengakses buku malah terlihat lebih sulit dibanding mengakses handphone gitu. Nah itu satu sisi positifnya punya handphone. Tapi kalau ke arah Roblox-nya dari kecil itu Bapak pribadi belum menemukan hal positifnya. Karena Roblox pribadi lah, Roblox aja belum menemukan hal positifnya. Dari riset apapun Bapak tidak menemukan, bahkan Bapak malah menemukan lebih banyak negatifnya lagi gitu. Maksudnya begitu riset temukan negatif lagi, riset temukan negatif lagi gitu. Ya kalau dari pengalaman yang kamu ceritakan, maksudnya dari permainan mendaki gunung tadi, ya kelebihannya kamu bisa mengenal nama-nama gunung, intinya kayak itu. Cuman dibandingkan dengan sisi negatifnya akan lebih banyak kayak itu intinya. Karena negatifnya adalah kamu tidak bisa merasakan bujur-bujur naik gunung, maksudnya kamu tidak tahu persiapan itu. Mukanya banyak lah negatifnya. Nah, di situ yang Bapak belum menemukan. Bahkan sekarang itu Roblox kalian tidak main Facebook ternyata. Nah, Facebook itu kan permainannya, maksudnya mungkin kalian tidak akan menemukan info ini, tapi kalau kalian punya waktu nanti suatu saat, nah di Facebook itu ada satu grup khusus untuk para Roblox mania, intinya kayak itu. Facebook lah. Nah, isinya itu adalah bukan cuma anak kecil jarang main Facebook kan. Apalagi ini kalau kita lihat dari riset yang kalian aja mainnya cuma Instagram, TikTok. Apalagi anak kecil yang kecil lagi malah kayaknya mereka ada bakalan main Mungkin TikTok aja lah ya. Iya bakal. Dan kada bakalan tertarik juga, Pak. Iya, maksudnya kada bakalan buka Facebook gitu. Nah, satu grup Facebook ini isinya adalah mereka itu men-screenshot kegiatan mereka di Roblox. Nah, ada beberapa orang di komunitas itu di Facebook. Beberapa orang mengupload kegiatan mereka lagi kita sebutannya beradegan dewasa di Roblox. Artinya dari 40 juta map tadi ada map yang
Kamu bebas Negatif. beradegan Iya, dewasa. iya. Nah, di situ. yang Bapak takutkan itu adalah begini, seandainya ada satu anak yang tersesat maksudnya bukan tersesat dari pertunjukan map itu random mengklik satu map masuk ke map itu kayak gitu. Nah, ini kita anak kecil, bukan kamu lah, kamu sudah Iya, ngerti, kamu sudah dewasa dan kamu tahu kalau itu tidak baik. Iya. Nah, Tapi ini yang anak-anak ya, kita kan Iya. bicarakan tadi anak kecil Iya. aja lah. Nah, itu mereka akan tidak sengaja masuk ke dalam situ dan menemukan para makhluk-makhluk ini. Bapak kadang bisa menyebutkan yang user ini orang dewasa atau anak-anak atau remaja lah, Bapak kadang mau menyebutkan itu, kada tahu maksudnya. Nah, makhluk-makhluk ini menemukan beradegan seperti itu di dalam situ. Bapak kadang tahu reaksi si bocah, si anak-anak kecil ini seperti apa melihat itu gitu. Entah inya tertarik, entah inya takutan, entah inya mengikuti. Nah, itu yang Bapak takutkan. Nah, di situ negatifnya. Cuman sebagai orang tua lah, sebagai orang tua pribadi, Bapak mungkin akan sangat men-strict untuk menggunakan itu, untuk memainkan itu. Kecuali Bapak yang ikut main berdua. Oh, saya ikut membawa Bapak, ayo. Nah, itu. Kalau ikut sorangan, Bapak kan boleh, gitu intinya. Nah, itu maksudnya. Mabar lah gitu. Ayo mabar. Bapak men-strict kamu main Roblox, tapi main berdua, ayo. Gitu. Nah, ya. Kayak itu maksudnya. Nah, kalau sebagai orang tua, Bang lah, maksudnya kalau memang Bapak suatu saat mengizinkan anak bermain itu, takut anaknya nanti ditinggal oleh teman-temannya, maksudnya di kelas misalnya ada suatu kelas yang semuanya main Roblox. semuanya main Roblox misalnya. Tapi dia nggak main. Tapi dia nggak main. Cupu. Nah, Main. tapi lawan abahku gitu kan. Gitu. Ya pertanyaannya jawabannya seperti itulah kira-kira gitu. Ya. Kalau anak dinilainya loh. Ya, nah, betul. Nah, kalaunya Sipa main Roblox itu sendirian atau sama teman? Kalau misalnya hendak meet time main Roblox sorangan aja, sorangan. Oh, berarti kadar untuk bermain bersamanya itu terkurang berarti lah. Iya. Kurang. Oh, Menurut lu lebih rame sorangan perluan kawan. kenapa? Maka tujuan utamanya Roblox adalah anu. Tapi kan kalau misalnya nih ulun main sama kawan nih, itu kita kayak kadang memfokuskan ke diri ulun seorang, kayak mencari kawan kemana-kemana, kawan mencari ulun kemana-mana. Tapi kalau ulun sorangan kan, ulun bisa mendapatkan kawan Oh, kawan baru. tiba-tiba. Kawan yang di Roblox itu. Iya, langsung berkawan. Oh, iya. Oke, Berarti lanjut. Dah, kawan randomnya. Ada nanti pertanyaan dulu dah. Sudah habis. siapa? Udah? Ada lagi? Nah, pertanyaan saya, Pak. Roblox ini kan pasti ada yang membuatnya nih, Pak. Yang membuatnya ini pasti minta data kita, Pak. Aplikasi Roblox ini. Pertanyaan saya itu, apakah aman Roblox ini tidak ada kebocoran data Privasi. privasi, Pak? Kalau itu tergantung, mungkin datanya data umum aja sih ya. Kalau profil, kalau Kita takut aja pemainnya langsung Sipa memasukkan datanya apa aja. paling nama, Nama, email, password, ya, tanggal lahir. ya data umum aja. Ya, data umum aja. Ada Data masalah. umum sama Betul, aja itu sih aja. kan. No problem. Lawan kalau misalnya anak onik harus verifikasi KTP. Hah? Iya, Buat apa? Verifikasi KTP? kan tahu. Iya kalau KTP onik. Mungkin untuk ini sih, kan kalau kita komunikasi itu harus, jadi ada batasan umurnya gitu. Ya, Kalau mungkin umurnya anak-anak dia nggak bisa. harus ada batas umurnya kayak 17 ke atas. Jadi kalau misalnya pada verifikasi KTP, kita komunikasi di Roblox itu chat. Kan ada tuh di sininya berarti chat. kalau pakai chat bocah berarti gitu lah. Ya. Tapi Kalau kalau ada ini berarti sudah verifikasi. Berarti lumayan bagus juga aturan yang di. Berarti kan kalau sisi yang gue baca nih, aku tahu yang mana bocah yang mana kadang intinya. Iya. 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 tahu. Iya. Ayo Bang. Cuman masalah privasi tadi lah pertanyaan kita lanjutkan. Privasi itu adalah kalau di game, Bapak berani jamin kalau mereka tidak akan membocorkan data kita. Nah, cuman negara kita ini adalah negara open source. Nah, masalah privasi kamu tidak usah lagi memikirkan privasi kamu. Sudah dijual Data kamu sudah ada di mana-mana, udah tidak usah bingung lah di mana-mana. Jadi kalau setakutan lagi, maksudnya data kamu tuh diambil atau ada, kayaknya Sudah diambil. Bapak sudah ada anu lagi, dah ada peduli lagi, dah diambil apa ke datanya gitu nah. Ada pikirkan lagi. Ya, sudah diambil semua data kita tuh kan ada lagi yang ada diambil datanya. Maksudnya bocor dari pemerintahnya kita tuh bocor. Nah. Ya siapapun ini yang bergerak di pihak pemerintah, tolong perbaiki hal itu dan tolong bayar.
Masa sih data kita semudah itu? Bu Andika pernah nggak dapat chat dari iklan-iklan di HP itu langsung? Enggak. Dapat SMS kan, SMS iklan gitu loh. Enggak. Astaga, Bapak tiap hari loh. Di WA Sehari tuh 4 nomor kali. nomor tidak Dikenal. Enggak. ngechat apa, promosi Enggak bisa. apa. Sering ganti nomor nih. Ya lo, Enggak juga Pak. Enggak. Baru 1 kali ganti nomor. ada daftarkan nomor HP-nya nih. Daftar, Pakai nama. Sumpah. Tapi nggak Bisa. bisa. Aplikasi SMS-nya di bloknya. Kan udah Bapak. Oh ya sudah. Kalau Bapak pribadi merasakan malah itu. Maksudnya sering di SMS tuh hampir tiap hari kan? Dari mana-mana. Telepon tuh tiap hari. Telepon. Kan juga. Iya, tiap hari telepon tidak ada nama itu tiap hari nelpon. Nah, Ika meragukan lah dengan privasi datanya Pak Henry. Enggak. Kemampuan dia dalam Ya. menyimpan datanya itu meragukan lah. Harusnya kan Bapak bisa sangat aman mengamankan data loh. Iya. Tapi ya Bocor juga tuh. Nah. Masih Sedangkan bisa. seorang kayak Pak Henry aja tembus, apalagi kita sudah pada bikin lagi. Kita awal banget Pak. Gitu Pak. Itu sudah intinya kayak itu tuh. Nah, itu dah tadi kalau masalah data lah. Jadi secara garis besar bakalan dirahasiakan oleh pihaknya. Cuman kada penting lagi dari yang dirahasiakan. Ya, buat apa tuh nah? Ya, hendak main game main lah, bebas lah. Daftar mana-mana aja bebas lah. Oke, bebas aja. Ada lagi lah. Udah, ini pertanyaannya kayaknya lebih ke teknis-teknis gitu lah. Ya, teknis Pak. ya nggak apa-apa. Iya. Bagus ya. Apa? Ada lagi Apa kan? lagi pertanyaan ada? Nah, kalau hendak membuat game kayak Roblox tuh Pak, ada aplikasi khusus atau langsung diketik di codingan aja Pak? Atau bagaimana? Ada aplikasi khusus. Sebenarnya semua coding ya diketik ya sama aja. Cuman kan kalau game ini ada aset namanya. Ada aset itu ya objek-objek yang berupa itu bentuk-bentuk gambar gunung tadi. Dan itu namanya aset. Atau kalau karakternya atau pedang apa namanya? Toolsnya itu. Iya. Ya, intinya itu aja. Di balik itu ya tetap ada modding juga sama aja. Coding tuh coding. Maksudnya semua yang kalian pegang di dalam HP kalian itu semuanya coding. Coding. Ada backend juga. Ada backend juga. Ada database juga. Jadi sama. jurusan yang kalian pilih ini tepat sebenarnya. Sama. Kalau hendak diarahkan ke hal yang tepat gitu intinya. Iya. Misalnya kayak Sipa suka sama Roblox. Nah, 5 tahun ke depan Roblox pasti sudah bisa nebak nih Roblox bakalan sukses. Jadilah kreatornya gitu. Ya, manfaatkan sih. Manfaatkan ke situ. itu. Jadilah kreatornya, bikin map yang ada jelas gitu nah. Jual habis itu barang-barangnya. Nah, kayak itu intinya. Nah, jual barang-barangnya dan dapat duit 5 tahun sukses gitu nah. Nah, bagus arahnya. Ya kalau Apakah SMK nggak dijadikan map di dalam ya, situ? nah di SMK tuh maksudnya kita yang kan tidak bisa melakukan apa-apa di maksudnya di SMK kita ini tidak bisa melakukan ini, bikin di map itu bisa gitu. Nah, kayak itu. Nah, maksudnya kalau hendak arahan ke 5 tahun ke depan yang positif kayak itu gitu nah. Terus juga udah tadi nih masalah teknis yang game lah. Iya. Ini membuatnya kayak apa gitu. Nah, sebelum kamu belajar membuatnya, kamu harus tahu fundamentalnya dulu. Fundamental itu sebutannya apa Pak Hen? Kalau fundamental itu maksudnya dasar-dasar kesenangan kamu terhadap benda ini nah itu lah. Nah, misal nih, kamu misalnya mau bikin Roblox nih kayak Sipa misalnya. Sipa mau bikin Roblox nih kalau misalnya suatu saat nanti terbanyak. Nah, kamu harus tahu dulu sejarahnya. Maksudnya Roblox ini tuh awalnya dibuat dari apa gitu nah. Itu nah maksudnya sebelum Roblox ini jadi adakah awalnya lagi gitu nah kayak itu. Jadi kamu harus tahu dulu dasarnya lagi gitu nah. Supaya tahu kesukaannya terhadap ini tadi nih. Misalnya Huda mau bikin misalnya game apa misalnya, nah pelajari dulu itu gamenya tuh. Iya. Jangan gamenya cuma skillnya 1 karena nggak suka main bikin game. Jangan aja jadinya. Iya. Rata-rata yang bikin game itu mereka dasarnya memang suka sesuatu di hal itu gitu. Ya suka game. Jadi paham betul lah. Ya, jadi paham Ya. betul tentang itu. Menciptakan itu akhirnya. Iya, akhirnya menciptakan itu. Misalnya ya sama lah kayak Roblox kan. Roblox itu kan mapnya banyak tuh. Nah, orang untuk buat map itu kan kita harus dasarnya kita harus punya kesenangan terhadap sesuatu hal dulu kan. Ya, orang yang suka naik gunung tuh berarti yang bikin mapnya orang yang suka naik gunung gitu intinya. Ya, itu aja intinya. Supaya tahu rintangannya naik gunung itu. Supaya tahu rintangan naik gunung Kalau orang nggak apa. pernah naik gunung kan nggak tahu rintangannya. Dikiranya gunung jalannya lurus. Dikira ada jembatannya aja naik ke atas gitu nah, atau liftnya nah ada kayak itu. Nah maksudnya dasarnya dulu lah kalau Anda membuat sesuatu itu. Kadang untuk game aja Bang sebenarnya semua hal Ya, kalau kalian pengen semua hal itu dasarnya dulu kalian pahami dulu suka dulu sama dasarnya hobinya. Kayak Bapak dulu kan Bapak juga suka main game. Nah, Bapak dulu tuh ada satu game yang Bapak suka banget. Kalau dulu tuh sebutannya gamenya namanya Warcraft. Nah,
di Warcraft dulu itu. Nah, Warcraft itu sama kayak Roblox bisa bikin map dulu. Nah, Bapak pelajari itu bikin mapnya, sampai dasar-dasarnya ini mapnya kayak apa. Karena dulu ada satu game di mana kita tuh harus mempertahankan benteng kita supaya tidak diserang oleh monster banyak kan. Nah, Bapak tuh jengkel banget di web ke-4 atau ke-5 kayak gitu lah. Boni kan pernah main kayak pertahanan di HP itu loh, yang defense gitu. Kayak ada tower di Anda. Biasanya kan pernah. Agak susah merelate kamu. Agak susah. Yang kayak COC itu, Pak? Pernah main itu, Yang kayak COC itu, Pak? Ya, kayak COC. Nah, datang lo. Tapi kalau COC orang kan menyerang kan. Kalau COC itu orang menyerang. Nah, ini udah lebih paham nih. COC itu orang menyerang ke kita. Nah, sama kayak itu dulu. Kalau game dulu tuh bukan orang yang menyerang, tapi AI, monsternya. Monster itu sudah ada alurnya. Bapak tuh ada satu alur monster yang tidak bisa di defend kan, bisa ditahan kan. Nah, jadi mapnya itu Bapak ambil, Bapak copy, Bapak modif supaya monsternya ini jadi lebih lemah intinya. Supaya berhasil aja intinya kayak itu. Nah, itu. Jadi ada dasar sukanya dulu, ada dasar penasarannya dulu gitu kan. Nah, udah misalnya kan bikin Roblox, tapi main kan ada Roblox. Kada baik. Nah, Kan suka game mobile, saya lebih suka game PC. ya maksudnya kalau suka sesuatu tanpa mencoba itu kayaknya agak sulit tuh untuk melanjutkan. Ya. Untuk membuat yang dari awal lah. Cuman kalau misalkan kamu ahli di coding di bagian back end misalkan, masuk ke industri game ya bisa-bisa aja. Bisa aja kalau Jadi cuman kalau kamu ingin memulai aku Ya, bikin sendiri dari kan. zero Ya. susah. Tapi kalau kamu masuk ke industri, Industrinya, kamu ya. sudah hebat banget nih. Nanti diundang sama si Tencent kan. Kalau mau sana masuk ya ke industrinya bisa, mau jadi pegawainya bukan jadi penciptanya. Iya. Kalau kita kan bicarakan dengan yang kita Tapi kan bicara kalau bikin kan. ya penciptanya kan. Pencipta itu kan kalau kita kan tertarik sama hal tersebut. Jadi minimal yang kamu tertarik kamu lanjutkan. Gitu. Nah, itu. Kayak si Pani sudah ada yang ketertarikan, tinggal melanjutkan aja lagi. Misalnya suka main Roblox, berarti dia sudah tahu pergerakannya, sudah tahu di mana mendapatkan barangnya, di mana kesenangannya, kayak gitu. Jadi bisa memulainya, ada pemulainya. Nah, untuk kuda juga kayak itu, kuda tuh harus cari tahu dulu kesenangannya kuda tuh di mana, hobinya apa, sukanya apa. Kalau Bapak lihat si Pani-nya kayaknya remaja yang pengen berpetualang tapi tidak tersampaikan. Betul lagi. Kalau udah kan Bapak belum tahu nih, kayaknya lebih ke teknis-teknis yang kayak Ya back end-nya, Pak. ya berarti lebih ke programming langsung lah. Itu selama Bapak Hendri lah, kalau Bapak ada paham itu. Kalau saya Pak, Secara pribadi kan ada mampu Bapak lagi menunya. Wah ini ada aja AI lah. nah ya, saya lebih suka kayak mempelajari AI itu bagaimana fungsinya, bagaimana menciptakannya. Saya lebih senang ngeliat kayak gitu, Pak. Oh ya. AI itu susah. AI itu kalau menurut Bapak pribadi paling susah untuk mengembangkannya karena datanya banyak lah. Bukan masalah data sih, teknologinya kan juga neura apa nama teknologi? Iya. Pokoknya hampir sama dengan perilaku cara kerja otak lah. Dan itu semua kan dirumuskan menjadi matematika itu kan. Bagaimana cara kerja otak itu kemudian ketemu rumusnya baru dibuat codingnya. Nah itu kalau AI berat itu. Kalau karena kita selama ini tuh menggunakan bukan menggunakan membuat. AI, bukan membuat. Bukan. Mengembangkan bisa. Kalau mengembangkan tuh AI-nya sudah ada, Oh. engine-nya sudah ada, kemudian kita kasih data. Nah, data itu dipelajari oleh AI itu mengembangkan. Kita bisa install sendiri dengan engine AI apa, kemudian kita kasih dataset namanya, kita latih sendiri, nanti dia jadi ahli. Cuman kan itu bukan kita yang bikin engine core-nya AI tersebut. Nah, itu sudah install AI yang ada kan, yang sudah pernah dibuat orang. Iya. Apa namanya? Aku penasaran Bang, udah nih targetnya kan suka AI ada nih lah. Ada dua nih, ada orang yang suka, ada orang yang perlu mau menjadikan uang. Nah udah nih hendak jadi uang kah atau karena sangat suka aja gitu? Maksudnya kalau jadi uang kan berarti targetnya Targetnya duit Hasil, duit. atau ingin mengenal teknologinya seperti itu. Ya. Dua-duanya, Pak. Uang ya juga, tapi lebih ke uang. Lebih. Bagus jujurnya. Itu kan, Pak.
ada beban tersendiri kalau target income itu untuk apa tadi namanya uang, maksudnya untuk uang penghasilan. Ada beban tersendiri kalau untuk penghasilan. Beda sama orang yang suka aja. Ada satu, mungkin Pak Henry kalau lebih tahu lah. Ada satu orang siswa lah yang targetnya tuh kada uang awalnya. Lah. Oh ya. Mereka tuh dan ya sebut aja namanya. Sebut aja. Kayaknya Pak Henry lebih kenal karena kemarin tuh EPLS 2N yang membimbing. Nah, ini namanya Sarip. Yang benar LKS tuh Pak. Iya betul. Ya, Pak. Yang juara 1 itu Pak. Nah, Tahu, Pak. itu manusianya lumayan unik. Karena dia itu tidak 100% tidak, kalau Bapak baca lah karakternya, dia tidak menyukai, tidak menargetkan ke uang dulu, ke target ke uang tuh adanya. Dia memang sangat tertarik dengan coding itu, apa namanya, pemrograman itu. Karena kemarin lah awalnya lah, dia pernah bekerja pertama tuh kadang-kadang gajinya. Kadang-kadang gajinya. Dia intinya sangat mendalami, sangat ingin tahu tentang dunia programming yang sampai ke sistemnya, sampai ke cara kerjanya di mesin itu seperti apa. Nah, sampai ke situ saking ingin mendalaminya. Jadi semua apa yang dibuka, apa yang dipelajari itu sosial medianya apa ya di itu tadi, di programming tadi itu ingin mendalami. Walaupun akhirnya ya sebenarnya nggak ada salahnya, bagus juga sih, bagus-bagus aja. Nah jadi itu cara berpikirnya aja sih, kita mau membuatnya seperti apa. Ya. Itu kalau yang udah mau lanjut suka boleh aja maksudnya memikirkan penghasilan itu boleh, memang itu wajar lah sebagai manusia loh. Karena kedepannya kita perlu penghasilan. Cuman akan agak lebih tantangan memulainya karena orang yang menyukai dengan orang yang punya target penghasilan itu beda hasilnya akhirnya. Ya kalau di film-film karena pokok videografer lah. Kalau di film itu ada banyak cerita yang seperti itu, orang yang suka sesuatu terus jadi apa, orang berpenghasilan jadi apa. Film yang contoh penghasilan itu McDonald itu penghasilan dia targetnya. Bukan karena dia suka memasak, tapi dia mau dapat penghasilan itu bisa ditonton sebagai ini untuk tambahan lah, nonton itu tentang McDonald. Nah itu orang yang membutuhkan penghasilan itu seperti itu jadinya orangnya. Bisa jadi sukses, bisa kaya. Cuma ada yang korbankan. Bisa jadi kaya, tapi ada yang korbankan. Beda dengan orang yang punya hobi tersebut. Mereka sama-sama mengorbankan, tapi beda arahnya aja. Nah, jadi itu salah aja. Bisa aja, bisa. Dengan penghasilan itu bisa. Oke, itu bisa. Nah, pertanyaan Bapak untuk kalian berdua nih. Penting nih misalnya. Ini tadi terhubung dengan hobi dan penghasilan tadi. Kalian kan masuk ke jurusan rekayasa perangkat lunak lah. Masuk itu apakah karena dipaksa kah? Mengumpati kawan kah? Atau pilihan sendiri? Siapa dulu? Aku dulu. Sama apa juga. Kalau saya Pak, karena saya ingin mempelajari basic-basicnya. Soalnya target saya masuk ke jurusan ini bukan buat kerja, tapi buat lanjut kuliah. Ini pas saya kuliah nanti sudah ada basic coding saya kuat. Memang sampai mau kuliah nanti lah. Iya. Bukan sudah direncanakan sampai kuliah berarti. Sudah. Kalau sih kok? Kalau awalnya tuh kan mau RPS. Kasihannya. Betul maunya TKP dulu. Tahu ya Bapak yang jurusan paling difavoritkan. Habis tuh nilai udah cukup di TKP. Terus ditawari ibunya nelfon kan inget namanya siapa. Ya. Habis itu ditawari sedin RPL. Habis itu judulnya pikir-pikir dulu dah buai. Itu 2 hari rasanya ulun cari tahu tentang RPL. Sempat mencari. Sempat mencari lah. Ulun tolak dulu. Maksud ulun kalau ulun kan tertarik, ulun ke sekolah lain soalnya kan mau di semasa loh. Padahal niatnya di SMK. Batu cari tahu 2 hari itu tentang RPL, ulun tertarik. Ulun terima, ulun telepon lagi ibunya. Ulun terima RPL karena mulai tertarik itu apa jadinya? Udah nak jadi hacker. Karena riset awalnya kayak apa maksudnya? Seorang Siva lah yang mau baca karakternya nih. Tidak tahu sama sekali ya. Makanya meriset sesuatu tuh kayak apa gitu. Apa yang dibuka diketik di mana gitu, risetnya tuh carinya di mana. Cari di Google pertama, terus Google lo, cari tahu info-infonya. Kakak kau dulu lulusan sini juga. Kakak kamu siapa?
Siapa? Jurusan apa? OTKP keduanya. TKP. Oh, 2 kakak yang di sini. Oh. Siapa? Yang satu Gilang Ramadan. Oh, Gilang nggak? Ada yang Iya. Gilang pegang? Iya. Lama. Gilang mau ini nih di situlah di kuliah di sudah lulus kah? Endangnya begawi Pak. Oh, sudah bekerja kah? Jadi wartawan. Oh iya kah? Kuliah. Semalam ada kesini ambil rapot. Pada kamu. Ada kamu. Oh, ada yang Gilang. Satunya, Kada terlalu mirip tuh mukanya lah. satunya siapa? Satunya Ica Maharisa Sundari. Oh, ada pindah dulu kalau itu. Ada pindah dulu. Jurusan apa tuh? OTKP anak buahnya Ibu Tika. Ada Marisa. Ada Marisa. lain. Lain gitu. Banyak kok namanya Marisa. Nah, Siva yang sedikit namanya. Siva tuh sedikit kayaknya di sini. Ada lagi lah di OTKP ada juga Siva. Banyak Pak. Kok pasaran gimana? Coba Henry Arifin. Ada pasaran. Banyak juga. Oke, itu risetnya. Sudah kita lanjut lagi. Risetnya itu berarti dari Google aja lah. Ya. Berarti pakai Google Bahari lah. Kan Iyalah. sudah. Oh, ya langsung TikTok dicari. Kayak biniku mencari di TikTok. Oh iya, Iya, iya. lah. Nah, Biniku mencari di TikTok. Misalnya ada sesuatu berikut. iya, sekarang mencari di orang-orang TikTok. mencari informasi itu di Nah, TikTok. sekarang mencarinya di Google atau di TikTok kalau ada sesuatu. Di ChatGPT. Lebih canggih lagi nya. ChatGPT kalau katanya Cici. Cici. Oh iya ada. Cici ada. Ada. Pak masa pintar tahu Pak? Cici itu kayak nomor Cina kok. Bikin Cina kayaknya. Iya kan? Saya masih setia pakai ChatGPT Kita sih. kan sama levelnya loh ini. Ini levelnya sudah berbayar coy. Premium. Kita berbayar gratis kita. Gratis aja gitu. Oh, mencarinya di Google lah. Pertama di Google dulu, habis itu ke TikTok lagi. Nah, kenapa mencari di TikTok? Ya ujung-ujungnya. Mungkin tadi kan udah pakai TikTok. Enggak, ke Google, ke TikTok, habis itu takut ke kakak. Mencari di TikTok. Apa sih targetnya? Ini kita lanjut yang tadi nih, maksudnya OTKP kan pilihnya karena ya Bapak tahu karena kepanjangannya perkantoran ada gitu kan. Nah, berarti kan ini kan anaknya tuh belajar apa di OTKP sudah tahu lah berarti. OTKP kan keinginan orang jual seorang. Karena keinginan Abah Ulun, kan orang anaknya di Semasa loh. Oh iya lah. Jadi Ulun kan sama sekali kan tertarik di SMK. Wah, Jadi aku SMK kita nih. Jadi dulu sekali-kali lah. SMK kita nih tercinta, tersayang, terbaik. Setiap pawai juara 3 tahun sampai itu dia masalahnya. Kenapa itu? Sebagus-bagusnya kita juara 3 lah. lebih bagus Semasa Pak. Iya bang. Oh bingung juga kenapa? Kita nih kada mewakili kita nih netral, kita kada mewakili siapa-siapa. Maksudnya itu tidak mendukung SMK juga. Kita kada juga mendukung SMA. Cuman kita harus objektif menilainya. Iya. Kenapa jadi kalau misalnya pawai ini kenapa jadi SMK lebih bagus, kenapa jadi SMA lebih bagus? Ada alasan mungkin karena SMA kemarin itu nonton lah SMA pawainya aja. Nonton. Jadi bagus banget. Nonton. Nah kayak apa? Menurut Ika pribadi sebagai siswa? Bagus banget Pak. Bajunya, pakaiannya Itu dia. bagus semua. Menang modal mungkin Pak. Berarti kita cara memperbaikinya supaya kita juara, bajunya, pakaiannya. Jangan ngumpatin Semasa. Enggak, maksudnya Bukan. dia berani mengeluarkan dana untuk Dana membeli ya, semua. dana baik menangannya Iya, di itu. uang. Ya, nah itu. Nah aku tahu yang milih SMA pasti karena itu karena sekolah elit loh. Iya. Karena ada pilihan sendiri UTKP tadi jadi masuknya ke RPL. Nah RPL itu akhirnya jadi pilihan sendiri lah. Tinggi jadi. Berarti itu yang memotivasi dia jadi siswa yang aktif. Tapi awalnya nggak mungkin jadi hacker. Apa awalnya? Karena mau jadi apa-apa juga awalnya dulu. Kayak tertarik aja kayak anak mencoba loh. Habis itu karena klosen hendak kenaikan kelas 2 ulun cari tahu lagi kayak hacker ngoding kayak hacker tuh jadi tertarik jadi hacker. Basic fundamental susah ya aja. Enggak, tapi memang banyak orang yang mau motivasi itu hacker itu kan levelnya paling atas. Ya harusnya memang orang yang paling atas ini yang tugasnya memotivasi yang bawah. Iya, jadi apa? Jadi bujur aja kalau misalkan ada orang-orang yang tertarik ke bidang tertentu itu karena melihat level yang paling atas. Iya. Wajar aja sih. Berarti level paling atas yang dilihat buatnya adalah seorang hacker lah. Ya. Ya walaupun karena pasti kada mustahil jadi hacker tapi ulun senang mencobanya. Ya. Ini untuk pengetahuan umum aja lah, dan maksudnya masyarakat yang mungkin menonton ini, nah jurusan RPL itu bukan hacker lah sebenarnya. Tujuan utamanya benar.
hacker ini kan sebutan aja. Iya, hacker itu kan sebutan. Kayaknya entah yang jahat tuh yang hacker kah atau yang Enggak, hacker kan ada white hacker, ada black. iya. Pokoknya hacker itu bukan lulusan RPL itu bukan jadi hacker tujuannya. Lulusan RPL itu Hacker itu sebutan aja sih. iya sebutan aja. Untuk apa? Kalau karir pekerjaan ya Jurusan level RPL tertinggi- tuh level tertinggi engineer. iya engineer. Maksudnya kamu lulusan RPL ini adalah lulusan terbaik yang berhubungan dengan masa depan. Dengan teknologi. Dengan teknologi. Masa depan kita kan teknologi lah. Iya. Maksudnya AI apa segala macam. Itu jurusan terbaik RPL itu. Maksudnya kalau pilihan kamu tepat di RPL ini itulah pilihan yang sangat tepat. Kalau kamu melanjutkan nantinya gitu. Maksudnya usahakan sesuka mungkin sama jurusan kamu RPL ini karena di ke depan yang kita bahas dari 5 tahun ke depan itu jurusan RPL itu yang paling masuk akal untuk perkembangan teknologi untuk Indonesia gold tadi itu. Tapi ya semua jurusan tentunya diperlukan ya, kan mungkin bidang lain nggak diperlukan. Kita ya sama-sama semuanya perlu. Iya, semuanya memang perlu. Cuman jurusan ini adalah jurusan terbaik menurut Bapak lah. Bapak ini bukan jurusan RPL, Bapak adalah jurusan DKP. Nah, Bapak ngajar itu. Pokoknya tapi jurusan yang terbaik itu adalah jurusan RPL menurut Bapak. Tapi entah kenapa mungkin cara pandang masyarakat terhadap jurusan ini yang mulai tidak terlalu tertarik oleh pemerintah, oleh masyarakat gitu, oleh apalagi warga di sini kan Kota Baru kan. Kok ada terlalu tertarik kayak Ikem maksudnya Abah yang nyuruh TKP gitu. Karena Abah tuh mungkin Abah ini yang angkatannya ya kayaknya Abahnya buat ini milenial 90 kayaknya di atas di masih umur lah. Nah untuk yang generasi itu mereka melihat dari nama bukan melihat dari kejelasan. Ya, Kejelasan dari masa depannya lah, tapi dari mereka kebanyakan dari latar belakang dari yang sudah berlalu. Iya yang sudah berlalu. Oh, orang OTKP kerjanya di kantor. Maksudnya, jadi ini. Mereka akan sangat suka anak-anak mereka bekerja di kantor gitu. Nah, intinya kayak sebagai gitu. contoh nyata. Sebagai contoh nyata ya. Karena kalau masa depan ini kan sebenarnya kita masih angan-angan kan. Kan masa depan angan-angan. Iya. Belum tentu. Iya betul. Kalau yang nyata ini kan sudah kejadian tuh, Iya. sudah pasti. Nah, begitulah cara pikir kami sebagai masyarakat milenial. Kami milenial. Cuman kalau bisa dibilang kekurangan kami sebagai orang-orang milenial adalah kami memberi nama anak kami itu panjang-panjang, itu salahnya itu. Bagus bang tapi Pak. Nama saya panjang juga. Ya itu kekurangannya kalau menurut Bapak bercanda kita itu sedikit lah, supaya terlalu tegang lah. Kita masih membahas masalah jurusan nih. Nah, kalian pernah nggak bertanya ke teman kalian di kelas itu jurusan yang mereka pilih RPL ini memang mereka pilih? Pernah nggak bertanya? Kan Pernah, kalau udah jelas tuh dipilihnya. Nah, kalau yang lain nih bang, maksudnya berapa orang yang pernah tanyakan memilih jurusan RPL? Mana? Ulun udah aja Pak yang tanya. Kalau saya banyak bang Pak. Kan bekawan karena di kelas kan sih Pak. Ulun berkawan tapi ulun tuh malas untuk menanyakan itu. Oh, berarti udah sudah pernah menanyakan gitu. Banyak Pak. Jadi ada 50%. Yang 50%-nya itu Pak ditolak jurusan TKJ. Oh, yang 50%-nya. Iya ditolak. Jadi kayaknya RPL ini pilihan paling akhir dia. Ditolak TKJ masuk ke RPL. Nah kalau yang 50%-nya lagi karena kemauan mereka sendiri Pak. Oh, Iya. logik. Tapi lumayan bagus lah 50%. Iya, maksudnya logik kelas ini bagus gitu. Bapak jujur dari curhatan Pak Hendri dan guru-guru RPL lain. Atau guru RPL cuma 2 kayaknya. Nah, kelas kalian itu adalah kelas yang paling enak diajarkan. Mereka curhat ke Bapak. Bapak kan pernah merasakan itu. Kenapa? Kenapa? Ada tadi apa? mungkin karena logiknya tadi film pertamanya TKJ lah. Iya. Kemudian ke RPL masih sama-sama teknologi kan. Beda mungkin yang jurusan yang bukan non teknologi ke teknologi. Iya. Seperti itu sih. Ini masih ya perpaduan yang pas lah. Itulah sebabnya kalau masalah di itu aja sih Bapak penasaran sama kalian yang tentang jurusan gitu. Selanjutnya kalau kalian ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau sudah habis kita tutup aja kayaknya lah, sudah mulai capek ya. Nah, untuk nanti jelas kejutan minggu depan nonton lagi. Kalau ada lagi kita coba cari kejutan-kejutan baru di mana itu mungkin akan sedikit berbeda dengan yang sekarang. Mudah-mudahan akan yang menjadi lebih baik lah. Kita cobalah. Ya, Coba ganti tema. kita ganti tema. Tema yang berbeda nanti. Oh ya, Bapak ini penasaran sama satu hal. Pak Hendri ada memesan satu aksesoris.
Nah, pokoknya anak melihat Pak Henry memakai gitu, nah itu aja adalah supaya saya keren juga. Nah, minggu depan kita lihatlah untuk diskusi kali ini kayaknya cukup sampai di sini saja. Bapak mengucapkan terima kasih kepada Siva, terima kasih kepada Huda karena sudah mau sedikit bercerita dan berdiskusi sama kami guru-guru kalian. Walaupun itu mungkin ada sedikit jawaban kami yang tidak terlalu tepat untuk kalian. Tapi silakan kalian riset sendiri nanti jawaban kami, siapa tahu ada yang kalian penasaran, cari tahu sendiri, belajar. Oke. Karena kita nggak terlalu mendalami tentang itu jawaban, hanya sekilas saja lah mencari-carinya. Oke. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.